Siapa dalang dibalik mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar? Sebuah pengunduran diri yang sebetulnya mendadak dan aneh serta janggal. Kita melihat bagaimana Golkar pada pemilu kemarin sejujurnya memiliki prestasi yang cukup fantastis, cukup luar biasa dengan perolehan suara. Dan Golkar selama ini terlihat tidak ada kemelut meskipun ada riak-riak di dalam, tetapi tidak dapat disebut sebagai kemelut. Yang mengagetkan, kenapa Airlangga Hartarto tiba-tiba menyatakan pengunduran diri tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas. Akhirnya banyak bermunculan prediksi-prediksi. Kenapa Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur? Banyaklah bermunculan spekulasi, analisis, dan dugaan. Saya pun kali ini ingin turut memberikan sebuah pencerahan. Mungkin inilah penyebab mundurnya Airlangga Hartarto. Pertama, kita melihat sejak beberapa lama keinginan dari penguasa Pak Jokowi yang ingin digadang-gadang, bahkan sempat namanya muncul dalam berbagai kesempatan akan menjadi petinggi atau ketua umum di Golkar. Hal ini jauh muncul sebelum pemilu presiden pada Februari 2024 lalu. Dan kemudian yang terbaru kita mendengar bagaimana statement dari Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah seorang senior dan tokoh dan juga pengurus di DPP Partai Golkar, menyampaikan statement-statement yang mengindikasikan bahwa memang ada kekuatan yang sedang ingin merebut Partai Golkar. Pertama, beliau menyatakan, hati-hati jangan ada menteri yang jadi pengkhianat di akhir jabatan Jokowi. Saya menyerat ini, menilai ini, melihat pernyataan ini menjurus kepada, saya harus mengatakan memilih kata seterunya, yaitu Bahlil Lahadilah. Karena memang perseteruan terjadi waktu dalam proses beberapa hal, terutama meruncing pada saat bagi-bagi izin tambang, di mana Pak Luhut terlihat tidak setuju dan Bahlil ngotot memberikan izin-izin tambang ini kepada ormas. Yang kedua, pernyataan Pak Luhut terkait dengan Golkar. Beliau menyatakan jangan mau Golkar diatur-atur oleh pihak luar. Artinya apa? Ada kekuatan pihak luar yang ingin mengambil Golkar. Kalau kekuatan yang biasa-biasa saja tidak mungkin akan berani menyentuh Golkar, karena di sana ada Pak Luhut, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Agung Laksono, ada Abu Rizal Bakri, ada Akbar Tanjung, dan sederet tokoh-tokoh besar di Republik ini. Kalau hanya kekuatan sekelas cere-cere nggak mungkin bisa mengganggu Golkar. Berarti ada kekuatan yang luar biasa besar yang ingin mengganggu Golkar. Nah, siapa pemilik kekuatan luar biasa paling besar di Republik ini? Semua tentu tahu siapa. Tidak usah saya sebut. Silakan. Bahwa kekuatan besar pasti ada di tangan penguasa. Itu pernyataan Pak Luhut. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Yusuf Hamka, Babah Alun juga tiba-tiba menyatakan diri, mengundurkan diri dari pengurusan Golkar dengan alasan takut dizalimi. Artinya apa? Airlangga dizalimi oleh sebuah kekuatan kekuasaan yang ingin mengambil Golkar. Ini sederet fakta-fakta. Yang berikut adalah kita mendengar bagaimana podcast Faisal Basri yang menyebut nama-nama, beberapa nama yang disebut di sana, ada Airlangga, ada Bobi Nasution, ada juga Pak Luhut dalam podcastnya terkait dengan ekspor timah. Dan ini membuat perseteruan tampaknya semakin tajam. Nah, kira-kira apakah semua fakta-fakta ini berhubungan? Menurut saya, menurut analisa saya berhubungan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto ini adalah wajar, normal, tanpa ini sampai segala ingin fokus pada menteri, tidaklah. Selama ini juga Airlangga fokus kok menjadi menteri Menko Perekonomian meskipun menjabat sebagai ketua umum Golkar. Dan banyak ketua umum juga yang lain yang menjadi menteri seperti Zulkifli Hasan tidak terganggu. Jadi kalau alasan dibuat-buat ingin fokus menjadi menteri itu, saya pikir itu hanya alasan-alasan normatif untuk menutupi sesuatu yang sedang terjadi. Yang saya paling pegang adalah dua. Yang pertama, nama Pak Jokowi dulu pernah digadang-gadang untuk menjadi ketua umum Golkar. Yang kedua, statement dari Pak Luhut yang bicara tentang jangan mau Golkar diatur-atur oleh orang luar. Artinya sedang ada kekuatan dari luar yang ingin mengatur-ngatur Golkar, bahkan sampai ingin mengambil alih kekuatan Golkar. Dua statement ini, dua fakta ini menurut saya saling berhubungan. Memang luar biasa gerakan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini sampai menjadikan segala keluarganya
mempunyai posisi di negeri ini sangat luar biasa. Dan sekarang apakah memang Golkar ini menjadi seperti ini? Terjadi pengunduran diri Ketua Umum Erlangga Hartarto karena Jokowi? Saya pikir kita semua pantas berpraduga bahwa tanpa kekuatan kekuasaan yang luar biasa besar, Golkar tak akan bisa diganggu oleh siapapun. Karena di Golkar itu banyak sekali tokoh-tokoh kaliber dunia, bahkan bukan hanya kaliber nasional. Kekuatan siapa yang bisa mengganggu Golkar kecuali kekuatan penguasa, kekuatan presiden? Tapi apakah ini fakta? Ini hanya sebuah analisa. Boleh dong kita menganalisis sesuatu. Maka pengunduran diri Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto itu menurut saya terkait erat dengan kekuasaan. Kita lihat setelah ini siapa yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Benarkah Bahlil yang dilihat orang sangat dekat dengan Jokowi belakangan ini, bahkan bisa menggeser dominasi Pak Luhut kepada Jokowi? Kita akan buktikan. Waktu akan membuktikannya. Dan waktu juga yang akan memberikan hukum karma kepada perilaku-perilaku yang tidak beretika, tidak bermoral dalam politik.